Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di dalam kelas Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kemenangan-kemenangan Daud. Nah, sebelum kita masuk di dalam 1 Tawarik 18, mari saya mengajak Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur, kita tinggikan Dia. Korea wata shanda karawata sikika karya wata sikika. Terima kasih Tuhan, oh Yesus Tuhan. Terima kasih, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Yesus. Hanya Engkau yang terutama dalam hidup ini. Engkau segalanya bagi kami, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan,
sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memulihku, Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam Kau Yesus. Yesus Engkau penyembuh kami, satu-satunya yang hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau hanya kami, Engkau sumber Tuhan yang setia. Entah melawat terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Kemenangan terjadi atas setiap masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, pada saat Engkau bersama dengan kami akan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kelegaan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu terjadi mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nanti kalau sebentar lagi kami akan belajar Tuhan sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau urapi kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau akan membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru kepada kami. Roh Kudus, ajar kami, buka hati kami supaya kami bisa menangkap dan mengerti firman-Mu. Dan bukan hanya kami merenungkan, tetapi kami juga melakukan setiap apa yang Engkau ajarkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap jemaat-Mu yang taat dan setia Tuhan. Dan berkati juga hamba Tuhan, urapi hamba, supaya setiap apa yang hamba sampaikan itu semuanya berasal daripada-Mu. Bukakan pewahyuan-pewahyuan juga yang baru, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba itu mengandung kuasa. Dan kuasa itu membangkitkan, kuasa itu menyembuhkan, dan kuasa itu memulihkan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan, amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang untuk Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung dengan kami. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas tentang satu kitab
yang menyatakan kemenangan-kemenangan Daud itu ada di 1 Tawarik 18. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayatnya dan setelah itu kita akan mengupas sama-sama apa yang Tuhan inginkan. Saya akan membacakan sampai ayat yang ke-13, nanti perikop selanjutnya mengenai pegawai-pegawai Daud. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di rumah. Nah, saya akan bacakan dari ayat yang pertama, judul perikop kemenangan-kemenangan Daud. Ayat pertama, sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gat dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser, Raja Soba dekat Hamat. Ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat, Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser, Raja Soba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan penduduk di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Garis bawahi kata-kata ini ya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kota Hadadeser, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, Raja Soba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini yang diangkut dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, orang Moab, dan Bani Amon, dari orang Filistin dan dari orang Amalek. Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan penduduk di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah satu kebanggaan di mana Daud menyatakan dia menang dari bangsa-bangsa, dari kaum-kaum. Dan kemenangan ini bukan cuma kemenangan yang biasa, tetapi kemenangan yang besar melawan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Dan banyak hal yang ia peroleh dari kemenangan tersebut. Dan antara lain adalah dia dapat merebut kota-kota musuh, dia dapat menduduki wilayah-wilayah tersebut, menerima upeti daripada orang-orang, dan juga mendapatkan barang-barang yang dimiliki oleh musuh-musuhnya, serta juga memperoleh orang-orang Aram dan Edom menjadi budaknya. Itu disebutkan tadi ya pada saat kita membaca di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-13. Dan juga Daud memperoleh ucapan terima kasih dari Raja Hamat, yang dimana Raja Hamat sering berperang dengan musuh tersebut, lalu Daud menangkan, dan dia mendapatkan upeti, dia mendapatkan hadiah dari Raja Hamat tersebut, yaitu barang
emas, perak, tembaga karena Daud telah mengalahkan Hadadezer yang sering memusuhinya. Dan semua barang-barang yang Daud peroleh yaitu emas, perak, tembaga termasuk adalah barang-barang yang dia dapatkan dari musuh-musuhnya, dia persembahkan bagi Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, penulis Tawarikh ini mencatat bahwa kemenangan termasuk seluruh harta benda yang Daud peroleh itu adalah karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu kepada Daud. Dicatat 2 kali, tadi kita baca bahwa Tuhan menyertai Daud, memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sebagai raja atas seluruh Israel, Daud memerintah atas dasar kebenaran yang Tuhan Allah telah sampaikan dan juga keadilan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dia adalah seorang raja yang ideal, raja yang menjadi sebuah standar raja bagi setiap raja-raja yang dia di daerah Israel. Dengan demikian, Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan dari satu sisi memang kita lihat kemenangan Daud adalah merupakan hasil perjuangan dari Daud sendiri. Tetapi jangan lupa, manusia boleh berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Manusia boleh berusaha dengan kemampuannya, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, kita tidak dapat kemenangan tersebut. Daud tahu benar bahwa dia harus melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin, tetapi dia tahu bahwa tangan Tuhan yang menyertai kemenangannya, bukan karena kuat gagah dirinya sendiri. Sehingga apa yang dia dapatkan, dia persembahkan hasil kemenangannya itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kemenangan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah dengan yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan, sadarkah kita bahwa itu semua berasal dari Tuhan? Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Sama seperti apa yang Daud lakukan. Baik itu popularitas, baik itu kemenangan, baik itu harta-harta materi. Apapun, dia tahu semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga dia mempersembahkan itu kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mempersembahkan kembali kepada Tuhan dengan apa yang kita sudah miliki? Atau kita merasa saya layak, saya pantas mendapatkannya? Kalau pada saat ini kita disadarkan bahwa semua itu berasal dari Tuhan, pada malam hari ini kita disadarkan kembali bahwa kita harus mempersembahkan itu kembali kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat jasmani dan rohani, itu semuanya berasal dari Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga mari kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hatimu, berikan waktumu, berikan hidupmu, berikan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Karena semuanya berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari malam hari ini kita diingatkan untuk jangan sombong dengan apa yang kita punya. Karena kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Dan persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan dengan rasa syukur kita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah belajar bahwa seluruh kemenangan-kemenangan Daud itu semuanya berasal daripadamu. Bahkan Engkau telah mengingatkan kami dengan 2 kali dalam pasal ini, bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kemanapun Daud pergi berperang. Dan itu Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami.
Kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, biarlah kami juga sadar itu semuanya berasal daripadamu. Bukan karena kuat gagah kami sendiri Tuhan. Bukan karena kehebatan kami. Bukan karena kepintaran kami. Atau mungkin karena koneksi-koneksi yang kami miliki. Tetapi karena Engkau. Tuhan, biarlah hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati Daud karena hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Dengan itu Tuhan, kami juga rindu. Engkau berkenan atas kehidupan kami. Ajar kami, tegur kami, nasihati kami ya Roh Kudus. Kalau hidup kami sudah menyimpang, supaya kami kembali kepada destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan. Atau mungkin Tuhan mereka mengalami masalah demi masalah. Pada saat mereka menyerahkan totalitas hidup mereka ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan, kemenangan ada di pihak kami. Kami akan bangkit dan kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Dan jika Tuhan ada di pihak kami, siapa lawan kami? Kami percaya Tuhan, lawan kami bukanlah darah dan daging, tetapi lawan kami adalah penghulu-penghulu yang ada di udara. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan Tuhan untuk teguh berdiri sampai kami mendapatkan mahkota itu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat bebannya, yang terikat Engkau lepaskan dari semua keterikatan mereka. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka, mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.